Jangan Pak Eja sudah siap. Oh, Pak Max. Pak Max, Oi. sebelum dimulai puter lagu lah dulu musik-musik yang menenangkan untuk pengantar pagi. Bu malah tidak nyanyi. Atau sampai yang nyanyi lah. Selendang. Ada Pak Eja, Pak Eja juga masak dulu. Tutor. Oke, minggu depan kita ini ya masakannya. Minggu depan iklan dulu dan dibuka apa? Iklan skincare. Atau kejualan aja. Iklan dari iklan promosi yang baru iklan. Oke, kita mulai ya. Biar cepat mulai cepat. Siapa? Harapannya cepat selesai. Ini tampilkan. Udah lama kan, jadi kering dia. Oh, gitu hebat. Sama kayak sama mie goreng gitu. Bukan lama jadi gabung gitu. Kayaknya bukan tuh. Apa itu, Mi? Betul. Siapa nyuruhkan naruh? Oke, jelas suara saya? Eja? Jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen Institut Sains dan Bisnis Maluhur. Salam leluhur. Terima kasih atas kehadirannya, peluangan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Ini adalah agenda dari Rektorat, Dekanat, Prodi, kemudian dari LPPM juga untuk mengisi waktu luang kita di antara libur antar semester semester genap yang kemarin dengan yang akan nanti di September ya. Kegiatan ini kemungkinan akan terus berlangsung setiap Rabu. Kita akan mendapatkan dua materi narasumber dari internal kita sendiri. Hari ini akan diwakili oleh kelompok sistem cerdas. Nanti akan ada dua narasumber yang akan memberikan materi ataupun memberikan pengalamannya atau hal-hal yang terkait dengan penelitian ataupun hilirisasinya, misalnya pelaporannya ke pengabdian masyarakat atau dan lain-lain. Nah, kegiatan ini juga nanti akan harusnya ada Pak Rektor juga nih setiap Rabu. Tadi izin katanya izin menyusul. Kemudian ada juga beberapa teman-teman yang katanya berhalangan dan izin menyusul ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini nanti bermanfaat. Silakan Bapak Ibu diskusi santai. Mudah-mudahan kita dapat ilmunya. Silakan kepada kelompok sistem cerdas. Siapa nih Pak Eja ya? Halo? Ya, silakan Pak Eja. Ini kok share screen saya mati. Tolong dihapuskan Pak Eja. Silakan Pak Eja. Indomie. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bapak Ibu semua.
Jadi mohon maaf ya, saya nggak ada PowerPoint mungkin untuk sharing, tapi saya mau sharing langsung aja pakai bicara langsung aja. Jadi dari sistem cerdas untuk saya akan membahas tentang proyek saya ke depannya ya. Saya rencananya ada 2 proyek ke depan. Ini mungkin masih berkaitan dengan penelitian saya sebelumnya ya, yang pernah saya buat di 2 paper, yaitu di Proceeding CTC 2017 dan juga Proceeding KNST tahun 2018 ya. Tentang modifikasi algoritma genetika yang akan saya gunakan pertama dalam untuk penyusunan jadwal sidang skripsi ya. Jadi sidang skripsi kan selama ini manual ya, dan skripsi manual. Saya mau rencana bikin sistem untuk mengaturnya otomatis ya. Jadi berdasarkan modifikasi dari algoritma genetika yang data saya butuhkan cuma NIM, kemudian NIM kemudian nama mahasiswanya, kemudian program studi mahasiswa, nggak usah program studi ya, mungkin apa namanya. Maaf ya Pak Tommy, saya nggak ada PowerPoint-nya, jadi saya pakai kata-kata aja ya. Belum sempat bikin PowerPoint-nya, mohon maaf ya. Paper aja. Paper dulu. Jurnal yang sebelumnya aja. Iya. Bentar ya, saya dulu. Mendengar kata Tommy nih. Oke, saya kasih dulu. Ya udah kelihatan ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi sebenarnya saya mau menghidupkan lagi algoritma yang dulu apa namanya pernah saya share sempat dalam petik di studi ya. Jadi algoritma yang saya share ini merupakan modifikasi dari algoritma genetika. Oh, evolusi kita memang rupa ya. Algoritma dengan modifikasi yang biasa optimal. Yang pertama adalah dia kalau di algoritma genetika kita membahas populasi ya. Nah di sini populasinya dinamis ya, tidak tetap ya. Jadi setiap generasi itu dia tetap tidak kalau dalam masalah dia berubah. Kemudian parameter ini juga algoritma juga tidak tetap ya, berubah terus. Paling yang tetap hanya beberapa, tapi selebihnya bisa apa namanya ya. Ini CTC. Oke, saya lanjutkan. Masih jelas bahwa bagaimana? Pak Mike? Jelas ya? Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi algoritma evolusi bintang ini saya dasarkan dari algoritma genetika, tapi saya modifikasi sehingga ke generasi. Jadi apa juga udah tahu ya. Jadi karena saya suka astronomi ya, saya gabungkan dengan ilmu komputer menjadi sebuah algoritma yang namanya algoritma evolusi bintang. Ini berdasarkan dari namanya juga evolusi bintang, jadi berdasarkan dari evolusi bentuk seperti apa, dari dia terbentuknya seperti apa, kemudian apa saja yang menyebabkan tersebut terus sampai akhirnya dia terpilih sebagai populasi yang lebih optimal. Nah, kalau penelitian ini saya pertama kali saya menggunakan dari berbagai nilai acak ya. Jadi kelebihan dari algoritma ini apa? Nah, kalau biasanya ya sebuah algoritma genetik kan dia dalam algoritma evolusi bintang ini karena dia dinamis itu kita cukup mencari satu saja ya. Jadi cukup satu saja yang diberikan, kemudian dia akan bertambah berkurang ya, bisa bertambah berkurang dan akhirnya bisa menjadi apa? Bisa menjadi optimal. Nah ini tahapan dari algoritma evolusi bintang dibandingkan dengan algoritma genetika. Tahapan pertama-tama tentu saja yang pertama adalah tentuan parameter dulu, kemudian yang pertama adalah inisialisasi ya, kemudian seleksi individu. Tapi kalau seleksi individu di kakak tidak ada yang valernya. Kemudian ada crossover
tapi bisa disamakan dengan mutasi ya, kalau jadi kembali ke tahap ya. Kalau evolusi bintang ini mutasi dulu baru kemudian fase shift, jadi dibalik tahap ya. Kemudian tahap keempat adalah mutasi atau pengukuran. Kemudian tahap kelima adalah pelestarian ya. Atau kalau dari evolusi bintang namanya adalah seleksi bintang ya. Nah ini saya gunakan dalam pembangkitan tenaga acak ya. Nanti ada lagi satu lagi saya share lagi ya. Atau saya stop dulu. Ini masih yang simple. Oke, saya share lagi ya. Oke, ini kedua saya ya, yaitu tentang uang untuk simulasi pembagian guru di sepak bola ya, contoh pertama pada Piala Dunia tahun 2026. Karena nanti pada tahun 2026 nanti rencananya akan dirubah lagi struktur grup dalam Piala Dunia ini ya, di mana nanti ada 16 grup ya. Nah jadi karena makin banyaknya grup, maka pekerjaan untuk membagi grup itu akan tidak praktis kalau kita masih melakukan secara manual. Biasanya kita kan cabut lot ya, tapi tentu saja cabut lot itu tidak sembarangan ya, ada ketentuannya. Misalnya dalam Piala Dunia ini kan negara Eropa boleh maksimal 2 ya pasangan dalam satu grup ya. Nah kalau ini dia ketentuannya hanya boleh harus ada 4 anggota dari Eropa ya. Sementara yang lain boleh jadi ada benua sama. Jadi kalau udah ada Eropa ya ada Asia, Dengar putus-putus ya loh, tidak boleh digabung. Jadi misalnya Eropa semua tidak boleh ya, tapi cabut lot tidak boleh sembarangan ya, gitu. Nah agak berbeda dengan apa namanya algoritma sebelumnya. Kalau algoritma sebelumnya itu kan dia dia kan cuma satu ini ya, satu guru kategori disebut namanya cluster ya. Jadi kalau di algoritma asosiasi saya lupa asosiasi ya. Makanya dia dinamis ya. Dia tidak seperti algoritma kalau kita misalnya tetapkan misal populasinya ukurannya 10 ya. Itu akan tetap terus sampai kita ketemu kriteria optimalnya. Tapi kalau evolusi bintang tidak. Bisa berkembang sendiri ya, seiring jalan seperti ini. Nah rencana ke depan ya, untuk yang grup pertandingan ini saya kembangkan untuk mengatur jadwal sidang skripsi. Kenapa saya pilih jadwal sidang skripsi ya? Karena kalau saya lihat ini lebih mudah dibandingkan dengan jadwal kuliah ya. Jadwal kuliah mungkin saya akan nanti lagi ya rencananya kalau saya jadi S3 mungkin saya mau tentang penyusunan jadwal kuliah menggunakan algoritma ini. Kemudian yang kedua saya juga menggunakan game. Nah untuk game itu gimana? Jadi kalau untuk game itu saya berdasarkan kriteria pertama tadi ya, menggunakan dengan acak tadi ya. Karena algoritma evolusi bintang ada kelebihan ya. Kalau biasanya game itu kan kita menyatakan komputernya selalu tidak menyerah walaupun langkahnya sudah mati. Tetapnya dia ngotot untuk maju terus ya, walaupun tidak ada. Tapi kalau di algoritma evolusi bintang ini dia ada kelebihan, dia bisa menyerah ya. Menyerahnya kenapa? Karena tidak ada lagi bintang yang akan dioperasikan ya. Atau keterlibatan memori ya, seperti itu. Beribu bintang, Jadi hanya kaulah yang paling
Nggak ada powerpointnya. Ini Bapak Ibu bagian kan aset kan Halo? Oke. Putus-putus ya suara Pak Eja. Tes. Suara saya putus-putus. Jelas? jelas Pak. Jelas? Oh, berarti aduh, kirain masalah di LTPN. Ini ada permintaan Pak Eja dihilangin lagi. Oke. Terima kasih Pak Eja atas paparan pengalamannya, penelitiannya di bidang algoritma evolusi digital. Dari paparan Pak Eja tadi, Bapak Ibu ada masukan atau keinginan kolaborasi dengan Pak Eja? Silakan Bapak Ibu. Bapak Eja bikin algoritma sendiri Pak, atau ngembangin yang sudah ada. Saya ada pertanyaan dari Pak Tommy. Oke, pertanyaan adalah ini guys, algoritmanya mengembangkan sendiri atau mengembangkan yang sudah ada? Putus. Hah? Putus. Putus ya suara Pak Eja. Halo, udah? Udah belum? Gimana Pak Tommy? Putus lagi. Putus ya? Dia lagi pindah ini, mencari lokasi yang tepat ini. Di bintang X dia kurang bagus koordinatnya. Dia harus cari koordinat dulu. Kita tunggu Pak Eja ya. Ada lagi teman-teman yang lain? Masukan ataupun tadi ya? Apa ya saya juga? Masukan ataupun keinginan kerjasama dengan Pak Eja di paper selanjutnya atau di kita berikutnya. Ini kan sekalian persiapan untuk hibah ataupun agenda-agenda yang lain. Ini Pak Eja sedang masuk lagi. Silakan Pak Eja, kalau ada yang ditambahkan. Halo, Pak Mak, sudah selesai ya? Maaf nih, saya lagi ada tamu sekali. Gimana Pak Mak? Belum Pak, ini lagi Pak Eja sebentar Pak. Oh Pak Eja masih ya? Oke, putus ya? Iya. Tunggu ya Pak. Silakan Pak Eja. Oke, Pak Tommy, jadi algoritma evolusi bintang ini merupakan modifikasi dari algoritma genetika ya, di mana ini dia ada keistimewaan kelebihannya yaitu populasi yang bisa dinamis, kemudian parameter algoritma juga bisa dinamis ya, seiring berjalan algoritma. Nah, begitu. Itu berarti mengembangkan algoritma genetika ya Pak Eja ya. Iya, makanya tadi saya bilang di awal modifikasi algoritma genetika. Namanya algoritma bintang Pak Eja, kenapa ada algoritma Namek gitu, atau algoritma Mars? 90 atau ini. Enggak, Tommy karena yang bisa berkembang Dragon Ball hijau. cuma apa selain makhluk hidup ya, cuma bintang aja sih. Yang saya lihat bisa bikin saya itu bisa mati kayak makhluk hidup gitu, cuma bintang doang. Oh gitu. Kasih Pak Eja. Iya, sama-sama Pak Tommy. So sweet kayak Terima kasih Pak Tommy. Bapak Ibu ada yang lain? Silakan kita diskusikan di sini. Ini kayak seminar jadinya.
Kalau ada yang tanya berarti moderatornya yang tanya ya. Pak Eja, saya tanya. Tadi saya lihat itu ada fazi-fazinya Pak Eja. Itu dipakai apa Eja di penelitiannya? Fazi. Di referensinya ada fazi. Apa saya salah lihat ya? Mungkin bisa Pak untuk menentukan parameter awalnya. Belum saya coba ambil lanjut sih. Berarti inti dari algoritmanya apa berupa rumus, apa berupa iterasi? Belum lihat itu Pak Eja. Iya, iterasi ini Pak. Sebenarnya saya mau ini apa set programnya, cuma karena laptop saya lagi error, mungkin jadi belum bisa saya set programnya Pak. Oke, terima kasih Pak Eja. Iya, Pak Jono, ada yang mau ditanyakan nggak? Itu ada pengacakannya Pak Jono. Kayaknya mau kolaborasi dengan Pak Eja. Ya, Pak. Gak bener nih mukanya. Ngeri saya di HP asli. Mana nih Pak Jono? Nggak ada ya Pak Jono. Atau lagi Pak Yohanes, Pak Jo. Teman-teman yang lain ya, silakan. Lewat. Kita masih panjang. Sambil kita tunggu. Apa ya, tunggu ya? Ada masukan untuk Pak Eja untuk pengembangan lebih lanjut. Hanya Pak Eja yang tahu deh masalah. Cuma ada nggak masuk gitu. Nanti tinggal implementasinya aja di kampus Pak Eja. Itu Pak Max ya. Iya Pak. Terima kasih. Rencana saya mau pakai tuh di pelajaran skripsi Pak. Bagus. Terima kasih Pak Eja. Mantap. Sama Pak. Apa Pak Jono? Pak Dian. Pak Yuri. Nah, ini Pak Yuri kayaknya nyatat-nyatat nih. Sayang lah bagus dipakai kan. Pak Yuri paling ini. Lanjut. Lanjut. Saya nyerah kalau sampai berumah ya Saya nyerah. nyerah. Ketinggian buat saya. Enggak juga Pak. Kalau di bintang Pak Eja ya, bukan ya? Enggak, nanti tapi boleh itu. Collab ininya aja, collab apa? Itu lupa. Saya juga sama Pak Jono kemarin dikit. Iya Pak. Keren Pak Jono. Kalau saya sama Pak Jono kemarin yang buat ini, buat atlet, jadi ngacak untuk loading. Oh iya. Kalau loading langsung keluar pada pertandingan gitu. Oh iya. Jadi bisa masuk, ya itu kemarin. Nanti lah kita ngobrol-ngobrol. Oke Pak. Oke sip. Kalian yang banyak idenya biasanya. Silakan Pak Dina. Biasa nih Iya. Pak Jono, tapi ya untuk ngacak itu kan bahasa pemrograman lah deh fungsinya. Biasanya jadi bintang soalnya. Apa beda? Jadi bintang yang berkilau ya. Ya Bapak Ibu silakan. Double. Ada masukan lagi? Yang sama. Lanjutkan lagi. Ini masih ada slotnya setengah jam untuk Pak Eja. Dikombinasikannya itu dikombinasikan random. Kalau ketemu yang sama di area skip dari nomor lain. Gitu juga. Itu Sama baik. masuk lagi gitu. Jadi bisa kemungkinan kan banyak negara ya. Kan ada lebih ya. Itu lagi enggak? Yang jadi sampai Bisa dah. muncul Pak. Bisa muncul tapi bisa kita tolak. Tinggal implementasi sih. Jadi ada sistem Kalau sendiri benar. untuk hasilnya Pak. Gitu. Yang sudah ada udah muncul sebelumnya mungkin bisa kita tolak seperti itu. Jadi sekali muncul udah seharusnya nggak boleh lagi sama gitu. Nah, gimana kalau sudah muncul gitu dihilangin gitu, otomatis bisa nggak? Jadi gini Pak, setelah satu generasi nih Pak ya, kita cek dulu. Oh datanya belum ada. Itulah deh Pak. Itu online tuh. Lalu gunakan lah untuk nanti. Ada script lah deh. Itu biar udah payah cari di komputer lokal ada ya Pak. Nah, setelah pemilih satu baru kita mulai di basis selanjutnya, iterasi selanjutnya Pak, gitu. Daripada ngerti Pak Seno. Mantap pertanyaan Pak Seno. Ada lagi Bapak Ibu?
Ya, yang satu kelompok dengan Pak Eja nih. Tadi mana nih tanggung jawab mengirimkan Pak Eja ke forum ini? Harus mensupport Pak Eja. Siapa ya? Tadi ya, yang satu kelompoknya. Siapa Pak Eja kelompoknya? Ada apa? Ada Pak Hadi, ada siapa lagi ya? Ada Bu Ade, kemudian ada siapa lagi ya? Saya nggak hafal. Ini saya lagi buka. Mamet, Ya, silakan. boleh minjem waktu sebentar nggak? Boleh, silakan. Ini mumpung dosen ngumpul ini semua. Siap, silakan. Ini ya, saya mau kasih tahu dari Dikti bahwa pelaporan beban kerja dosen, semua dosen yang serdos dan yang tidak serdos. Jadi harus melaporin semua dosen. Laporan BKD paling lambat tanggal 14 September. Wow. Nah, untuk bisa melaporin ini, Anda semua harus punya asesor. Jadi saya minta semua 14 September paling lama ya Pak Dias. Ini tanggal berapa? Weh, nanti biar bisa tanggal 9 hari ini. Sister 8. Jadi Anda nanti bisa mesti laporan pribadinya. Karena saya baru punya list asesor hanya yang sudah serdos. Yang belum serdos saya nggak punya list asesornya. Jadi silakan Anda kasih tahu ke saya, asesor satu siapa, asesor kedua siapa, biar saya tambahkan ke admin yang sini. Atau mungkin ada teman-teman yang mau pindah asesor, juga tolong kasih tahu ke saya namanya. Iya, oke. Pak Mek, thank you itu aja. Oke, Mas, silakan dulu yang terakhir. Silakan isi. Berarti yang semester kemarin ya Pak ya? Ya, semester genap Pak, semester genap. Oke, mulai dari semester genap Bapak Ibu. Ya, Semuanya harus mengisi. semua dosen. Ya. Terima kasih Pak Burham infonya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Info Pak Burham atau info Pak Eja boleh? Info Pak Eja, penelitian Pak Eja. Boleh silakan. Kayak lebih seru kayak masuk pagi yang santai ini tegang semua. Halo, masih ada pertanyaan untuk Pak Eja? Timnya ada Bu Ade, Pak Agus, ada Pak Agus di sini, Pak Beni, tadi saya katanya lagi ke dokter, Pak Hadi, Bu Dwi, Pak Fran, Pak Eza, Bu Fitriani. Nah, Bu Fitriani, ada kan ya Bu Fitriani di sini? Gimana Bu, tanggapannya Bu? Bu Pit? Iya Pak. Oke, silakan Bu. Algoritmanya ketinggian Pak menurut saya Pak. Belum nyampe di saya. Oke, Bu, nanti kita aja lah Bu, pribadi aja belajar ya. Kolaborasi ya Pak Eza ya. Siap Bu, siap. dicatat nih berarti Pak Eja dan Bu Pit sudah satu kelompok nih. Pak Eja tulis. Oke Pak. Paper. Oke, Bu Hilya, Pak Hadi nanti beliau presentasi ya. Bu Hilya, kayaknya belum Bu Hilya ada. Belum hadir ya. Pak Kiswanto, ada Pak Kis. Pak Kis. Ini belum ada juga ya. Bu Marna. Halo Bu Marna. Itu ada fazi-fazinya Bu. Nah, mungkin ada masukannya ada. Dari atas fazi, kemudian pengujian program dan macam-macam lah. Silakan Bu. Belum. Belum Bu. Belum. Oke. Pak Bu Palia, tadi sudah ya. Sudah jadi bintang lagi ya.
Pak Randy. Halo Pak Randy. Itu Silakan Pak Randy. Saya Pak, Ada masukan untuk Pak Eja? nggak ada Pak. Pak Eja menanti masukan. Belum ya? Pak Supardi. Tidak ada Pak. Belum ya Pak Supardi. Yang terakhir itu ada Pak Tri. Ini Pak Tri ini harus ngasih masukan nih. Kalau tidak dikasih masukan LPPN bubar Pak Tri. Ya silakan Pak Tri. Wah ini Pak Tri juga putus kayak sinyalnya. Oke. Terima kasih Pak Eja atas paparannya. Pak Eja sudah oke Pak. waktu setengah jam harusnya disediakan waktu 1 jam untuk Pak Eja untuk membersamai kita di channel ini ya. Ini siap-siap nih Pak Rektor masuk. Selamat datang Pak Rektor. Pak Rusdi, selamat datang. Ini kita sudah presentasi yang pertama dari Pak Eja. Kita akan lanjut ke presentasi yang kedua. Pak Hadi, silakan Pak Hadi. Pak Hadi, silakan Pak Hadi, presentasi yang kedua. Izin Pak, katanya Pak Hadi lagi ada mahasiswa itu Pak, yang revisi. Tunggu dulu katanya Pak. Oke. Ya. Selamat datang Pak Husni. Tadi Pak Eja sudah presenter yang pertama, narasumber yang pertama dia sudah memberikan penelitiannya tentang apa tadi Pak Eja, pengembangan algoritma bintang Pak Eja. Juga dulu sudah pernah dipaparkan ke Pak Husni mungkin. Silakan Pak Eja kalau mau disampaikan singkat sambil kita tunggu Pak Hadi ya. Masih ada waktu untuk Pak Eja sebenarnya 15 menit. Pak Eja. Halo. Halo Pak, ada mahasiswa saya tadi Pak. Ya silakan Pak Eja. Pemaparan apa maksudnya Pak? Silakan disampaikan ringkas. Oke. Jadi ringkasan dari yang saya paparkan tadi adalah saya itu menawarkan sebuah algoritma di mana saya memodifikasi algoritma genetika ya, Pak Husni mungkin datangnya. Jadi algoritma ini mempunyai kelebihan yaitu dia lebih dinamis dibandingkan algoritma genetika. Dinamisnya dalam hal apa? Dalam hal misalnya dalam hal populasi, kemudian parameter-parameternya ya, itu bisa berubah ya dari generasi ke generasi atau dari iterasi ke iterasi ya. Di mana algoritmanya rencananya akan saya terapkan ada 2 hal ya. Yang pertama kemungkinan akan saya terapkan untuk penyusunan jadwal sidang skripsi, yang kedua dalam sebuah game atau permainan. Seperti itu Pak. Oke, kan sudah ada aja ya. Sudah Pak. Oke, good. Mantap. Terima kasih Pak. Oke, Pak Eja. Sorry tadi habis kelas, hari Rabu pagi ada kelas. Dan nanti jalan, yang penting acaranya jalan terus nih ya. Jadi kita diskusi ya, teman-teman sekalian kita jadi diskusi terkait dengan akademik matters ya. Itu kemarin hasil dari bahas penelitian kualitatif kita nggak ada yang jalan ya, ada nggak jalan? Ada yang mulai nggak tuh dari hasil kelas kualitatif kita dulu? Ini paper mungkin Pak. Mau. Ada yang lanjut gitu. Kan kita tahun lalu ada kelas penelitian kualitatif ya, yang mungkin kita nggak selesai ya karena ada beberapa isu gitu ya, kelas itu ya. Nah, ini tapi ada yang lanjut kan penelitiannya gitu. Kayaknya terakhir kemarin ada yang submit beberapa jurnal. Oh
Pada ya, siapa ya? Kalau boleh tahu? Ada Bapak Ibu? Udah lupa kayaknya. Hah? Ayo nih, siapa yang submit nih ke jurnal-jurnal terkait dengan tema kuantitatif ya kemarin ya, yang pakai metode-metode software adoption dan sebagainya gitu. Ini zombie semua ini ya? Abraham, mana nih? Mic-nya ada nih. Ini yang lain, coba deh aktifin kameranya dia, kita bisa ngobrol nih. Rosni, izin Rosni. Nah, kemarin itu kita tuh kebanyakan fokus untuk ini dulu, untuk apa, BKD dulu sih sebenarnya. Cuman sudah ada beberapa yang bikin konsep untuk kuantitatif nih Pak, cuma belum diupload karena data masalahnya. Kuantitatif ini kita terkendala ini lagi kan apa, PPKM ini, anak-anak tuh kalau disuruh ngambil data itu agak susah. Kemarin saya sama Devi itu satu kelompok mau ngambil nih Pak, apa, penyebaran penyakit COVID ini, tapi ada beberapa indikator yang sudah kita tentukan sih untuk evaluasi sebenarnya, untuk evaluasi tingkat penyebaran. Sudah konsep udah beberapa bulan tuh sama Devi Irawan, tapi anak-anak untuk kita suruh ini kalau sebabel data rumah sakit ada, cuma ada data kuesioner yang harus ke orang-orang sudah kena. Nah ini yang agak ribet. Caranya itu jadi terhambatnya di situ sih sekarang, sampai sekarang datanya itu mahasiswa nggak ada masuk lagi Pak, minta tolong kita. Mungkin Itu kali ya, mungkin sedikit dari saya. mungkin bisa di-switch ke online, gitu. Ya kan kita punya grup Koris ya, makanya nih teman-teman sekalian ya, kita punya grup Koris itu kan dari Sabang sampai Merauke itu punya ya. Nah jadi maksudnya Sabang itu mungkin kita mulai dari Medan sampai ke Papua kan kita punya jaringan ya. Itu ada sekitar berapa puluh kampus yang ada gitu ya. Nah sebenarnya kita bisa, kalau teman-teman butuh data gitu ya terkait dengan penelitian kuantitatif, nah kita bisa satu gitu ya. Jadi kita bisa saling bantu, misalnya penelitiannya tersebut terkait dengan misalnya korespondennya mahasiswa gitu ya. Nanti kan bisa dibantu dari teman-teman Koris ya. Jadi banyak tuh kayak Pak Insaf Santoso kan sering tuh ya minta bantuan kita ya. Dia teliti itu kan kualitatif semua tuh yang diteliti oleh Pak Insaf itu ya. Jadi dia meneliti tentang faktor-faktor apa gitu ya, tentang objeknya related dengan IT, kemudian respondennya itu mahasiswa gitu. Nah sebenarnya kita juga bisa menggunakan jejaring itu ya Pak Yuri ya. Jadi kalau misalnya temanya terkait dengan kampus. Nah kalau dengan Pemda-Pemda juga mungkin bisa minta bantuan teman-teman Koris ya, karena mereka punya jaring juga di Pemda-Pemda masing-masing gitu. Jadi yang tertarik dengan kualitatif ya. Kalau yang nggak tertarik dengan kuantitatif yang memang lebih ke arah eksperimen gitu ya, nggak apa-apa silakan aja gitu ya. Nah, yang penting outputnya ada publikasinya ini teman-teman gitu ya. Ya. Oke lanjut. Kemarin itu Ya. kita teknik samplingnya yang ini Pak, pakai stratified sampling itu. Memang untuk penelitian sih untuk Babel, Bangka Belitung sebetulnya. Nah tapi stratified itu artinya kita beberapa tingkat yang kita tentukan itu di tingkat perkotaan itu misalnya karyawan, ada klaster, kita klaster terus petani itu klaster-klasternya. Cuma jalan ini sekarang susah nyarinya Pak. Kampung-kampung. Oke, silakan lanjut Pak. Next. Ya. Terima kasih Pak Yuri, Pak Husni atas tanggapannya. Pak Hadi, Bu Agustina, apa Pak Hadi sudah bisa? Halo Bu Agustina, Pak Hadi? Iya Pak, sudah kayaknya Pak. Sudah ya. Yang kedua ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi yang kedua dari grup Sistem Cerdas. Nah, kebetulan minggu ini diwakili oleh Pak Eza Budi Perkasa, dan yang kedua akan diwakili oleh Pak Hadi Santoso. Kepada Pak Hadi,
Saya persilakan. Halo, Adi. Silakan Pak Adi. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ini saya mau sharing-sharing sedikit ya mengenai ya mungkin mengenalkan apa namanya metode yang mungkin sudah pada tahu lah ya. Biar nanti hanya kita apa namanya ada contoh-contoh yang mungkin yang sudah pernah pakai juga, tapi bukan Kak, nanti arahnya langsung kayak kita lihat ya biasanya ke aplikasi dan sebagainya. Nah kalau ini mungkin untuk contohnya yang saya sharing ke apa namanya larinya ke analisis ya. Nanti bisa dikembangkan lagi ya. Oke, ini mohon izin saya share screen. Ini belum diizinkan saya. Pak Max akan. Oke. Terima kasih. Ya. Udah kelihatan ya? Ya, sudah Pak. Oke. Kan Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Max ya, Pak Ega yang sudah apa namanya tadi datang ya. Wah, kira-kira saya harus nyiapin apa? Nah, kebetulan yang saya pengen presentasi itu penelitian saya yang ini mungkin nanti pertemuan berikutnya aja Pak ya. Nah, ini saya mau mengenal dulu apa itu night bias gitu ya. Nah, judulnya nih analisis data perawatan kutil dengan seloterapi menggunakan night bias. Jadi sebenarnya apa namanya penelitian itu banyak yang bisa kita kita lakukan ya, perawatan kutil, kecantikan, ya istilahnya kedokteran dan sebagainya banyak yang bisa kita lakukan. Ya kalau kita lihat night bias ini itu masuk ke sistem cerdas. Sebenarnya bagian dari sistem cerdas itu artificial intelligence. Kalau kita lihat dari pohonnya ini mungkin Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi semua ini bisa masuk Bapak Ibu dalam penelitian-penelitian yang bisa kita lakukan dari mulai A ini ya, psikolinguistik ya, sosiolinguistik, linguistik komputasi, sistem adaptif ya, sampai dengan di bawahnya itu logika. Ya, terus kemudian yang I-nya itu ada robotika, ada pengolahan citra sampai dengan biologi. Jadi ini termasuk dengan bagian dari artificial intelligence yang bisa kita lakukan, termasuk night bias ini masuk ke dalam sistem cerdas. Jadi apa itu night bias? Ya, night bias itu metode klasifikasi yang berasal atau berakar pada teorema Bayes. Nah itu penemunya itu Bapak Bayes ya, namanya night bias. Metode pengklasifikasian dengan menggunakan probabilitas statistik. Nah, dari ilmuwan Inggris ya, namanya Thomas Bayes, memprediksi peluang di masa depan ya berdasarkan pengalaman yang diambil sebelumnya, yaitu dia menemukan Pak Thomas Bayes ini teorema Bayes. Nah, ciri-ciri dari night bias itu asumsinya yang sangat kuat, makanya disebut naif ya, asumsi yang sangat kuat ini naif, akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Nah, kelebihan night bias ini itu bisa mengklasifikasikan dokumen, ya dokumen teks, berita, akademis. Nah, ini kelebihan-kelebihan ini bisa kita juga sebut menggunakan metode machine learning ya, yang digunakan probabilitas untuk perhitungannya. Terus kemudian
Bisa juga kita membuat diagnosis medis ya untuk mendeteksi atau menyaring spam. Nah ini kalau misalnya jaringan, keamanan komputer, bisa juga menggunakan metode ini. Jadi teknik-teknik yang digunakan bisa kita pakai ya untuk night bias ini. Terus kemudian night bias ini digunakan untuk persoalan klasifikasi yang sifatnya dia supervised learning ya. Jadi perlu ada training data dulu, dia harus mengenali datanya dulu ya. Ya, dan datanya juga biasanya itu berupa data-data kategorikal ya. Nah, kategorikal ini biasanya ya data-data mahasiswa yang dapat beasiswa dan tidak. Nah, kayak gitu itu contoh kategorikal. Nanti habis ini akan ada penjelasan gambaran kategorikal dan numerikal ya. Metode bias itu memerlukan pengetahuan awal ya mengambil suatu keputusan. Nah, berdasarkan metode ini sangat bergantung dari pengetahuan yang diberikan di awal. Setelah dia tahu, dia mempelajari, ya ini karena dia masuk ke machine learning, baru dia bisa mutusin ini kategori apa, seperti itu. Nah, beberapa aplikasi dalam metode bias ini, selain tadi yang sudah disebutkan klasifikasi teks dan sebagainya, itu bisa menentukan diagnosa suatu penyakit, ya, gejala, ya seperti hipertensi, ya sakit jantung, terus mengenali buah, ya tidak harus PCA dan sebagainya, bisa juga pakai night bias. Nah, dia juga bisa mengenali fitur-fitur, warna, bentuk, rasa dan sebagainya. Terus mengenali warna, ya berdasarkan fitur indeks, ya berdasarkan warna juga RGB. Terus kemudian warna kulit, ya makanya ada yang warna kulit, ya saya pakainya kutil tadi, ya gitu. Oh ini bisa masuk nih untuk fitur warna prominent. Terus kemudian menentukan keputusan aksi, olahraga, psikologi, berdasarkan keadaan. Terus kemudian menentukan jenis pakaian, ya, atau keadaan-keadaan tertentu, ya misalnya cuaca, musim, terus temperatur, waktu, tempat, dan sebagainya. Nah ini bisa jadi suatu ide yang nanti mungkin bisa bersama mahasiswa, bisa berkolaborasi, ya, atau teman-teman yang lain, menjadi suatu ide, oh kira-kira cuaca bisa nih, oh kira-kira musim kita kan lagi musimnya kurang suka berubah-ubah nih ya temperatur udaranya dan sebagainya. Nah itu bisa kita gunakan. Atau mungkin buah-buahan ya, buah-buahan atau apel yang kira-kira dia tingkat kematangannya seperti apa dan sebagainya. Nah itu bisa kita ambil berdasarkan warnanya ya. Ini bisa kita ambil menggunakan metode bias ini. Nah, untuk kelompok tadi itu kategorikal. Jadi data itu ada dua, yang kategorikal dan numerikal. Nah, kategorikal itu ada nama pelanggan, jenis kelamin, domisili, tingkat pendidikan dan sebagainya. Nah, kalau numerikal itu ada data-data yang diskrit dan kontinu. Diskrit ini misalnya tanggungan dalam keluarga, jumlah mobil, terus kemudian kontinu itu umur, ya, dalam 30 minggu dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat di sini bisa skala pengukuran datanya juga bisa kita lihat kalau misalnya kita pakai kualitatif ya, ada nominal dan ordinal ya. Terus kemudian numerikal ada interval dan rasio. Nah itu bisa kita gunakan untuk data ini sebagai penelitian di metode night bias. Nah teorinya sebenarnya sederhana. Nah, dari teori ini kalau kita pahami, ini sebenarnya kalau yang jago matematik, makanya saya bilang, ini Pak Mak kemarin, ini kalau yang kurang paham dengan matematik, ya begini aja dipakai gitu. Sebenarnya ini bisa diverifikasi. Nah, kayak Pak Edi itu keren tadi kan, modifikasi. Ini tambahin ini, akhirnya jadi novelty ya, kebaruan kita, jadi kontribusi. Nah, dasarnya ini, ya. Jadi, bila kita lihat ya, dari probabilitas X ya di dalam Y, nah itu kan pengertiannya adalah probabilitas interseksi Y dan Y, X dan Y dari probabilitas Y, atau dengan bahasa lain ya PXY adalah komparasi banyaknya X di dalam Y, dan seperti itu. Jadi pakai rumus probabilitas bersyarat. Nah dilihat cara ininya urutannya ya. Metode ini saya lakukan itu diambil dari database, ya, terus kemudian
di training, terus kemudian dilakukan tes, nah, terus kemudian dibuat model, ya model itu dievaluasi, nah kemudian diukur, nah diukur menggunakan akurasi, presisi, dan recall. Nah ini untuk pengenalannya dulu. Nah tahapan untuk night biasnya sendiri sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama adalah dia menghitung jumlah kelasnya dulu, terus kemudian menghitung jumlah kasusnya per kelasnya, terus kemudian nanti mengalihkan semua variabel yang ada di dalam kelasnya. Yang keempatnya itu hasil per kelasnya seperti apa. Oke, sampai di sini Bu, mungkin pertanyaan Bapak Ibu dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan tentang istilah-istilahnya? Mungkin orang-orang komputer sudah terbiasa ya. Saya coba nanya Pak Hadi, izinnya Pak. Ya, wih keren Bang. Woi. Sampai lupa mau nanya apa tapi Pak. Tunggu. Oh, ini naive bias menggunakan parameter apa enggak, Pak? Kalau iya, ada berapa parameter dan standarnya menggunakan berapa? Ada aturan nggak kayak gitu maksudnya? Terima kasih, Pak. Oh, untuk yang salah ini nggak ya yang ini ya untuk naive bias ini nggak ada aturan itu Pak Johannes. Seperti apa langsung aja Pak. Ya, ini sangat mudah memang diperuntukkan apa ya untuk klasifikasi data. Makanya ini banyak yang gunakan naive bias ini. Cuma memang perlu dikembangkan lagi sama kayak kami dan sebagainya. Dan sangat mudahnya orang banyak kalau pakai parameter apa enggak kayaknya Pak. Karena kemarin kebetulan kami ada nyidang mahasiswa yang ngambil naive bias juga, dia untuk menentuan kepribadian, klasifikasi kepribadiannya yang ada 4 itu, ada melankolis, ada pragmatis, lupa duanya. Itu dia ada klasifikasi, intinya dapatlah benar hasil akhirnya. Karena dia menggunakan parameter, ada sekolah swasta lah, ada sekolah negeri. Makanya saya nanya Pak Hadi, ada standarnya nggak? Kan lebih tahu harusnya kan. Oh nggak ada standarnya, dia langsung nentuin aja berapa yang dipakai. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Jadi, terima kasih. Mau 4 mau 3 ya silakan Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jo. Yang lain Sama. silakan. Burham atau Bu Marna nih, atau Bu Maya, ini hubungannya statistik ini. Bu Marna, silakan Bu Marna. Tapi masa ada Atau teman-teman yang parameter lain ya? yang mungkin sedang mengerjakan hal yang sama. Oh, Halo, suara saya jelas ya? Jelas Pak. Ada ya. Kirain terputus. Ada pertanyaan lain? Silakan teman-teman. Sambil kita tunggu yang lain Pak Hadi, saya mau tanya yang ini Pak. Seksi itu Pak. Halo Pak Hadi. Halo ya. Saya sih lihat di rumusnya aja, itu aja yang saya salah. Itu kan X dan Y ya, X dan Y itu kan dalam statistik. Pak ini benar apa enggak ya, Bu Marna, Bu Maya, Pak Berhan, Pak dikoreksi. X Y itu kan biasanya ada hubungannya korelasi atau gimana itu, atau bisa nggak dikembangkan dari CZ misalnya, atau nanti bisa aja ditambah ini Pak, kriterianya itu Pak, X Y-nya bisa Pak. Bisa ya bisa. parameter Makanya itu kan kriteria. standarnya dasarnya. Ya Pak Jono ya. Parameter itulah kriteria. Mengalihkan Parameter itu kriteria. Sampai dia ke bobot-bobot juga Pak ya? Ya betul bobot. Oke.
Berarti parameter inilah yang maksud Pak Hadi ini, kriteria ini ya, yang saya tanya tadi itu. Mana? Ya. Ini ada umur. Ya, karena ada bobot-bobot yang saya tanya tadi itu. Berarti kriteria Pak Hadi nyebutnya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Dan nggak punya batasan, Pak. Bebas saja ya. Baik Pak, terima kasih. Yang penting datanya ini misalnya kayak saya mulai pakai tabel UMKM pada waktu itu pakai UMKM ya. Itu kira-kira yang perlu diperlukan apa? UMK dan sebagainya gitu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Jo, masih ada Pak Jo? Cukup Pak Max, terima kasih. Sampaikan. Baik, boleh Pak. Ya, silakan Pak Rizky. Kalau untuk di situ ada training set sama tes set ya. Nah, untuk training set sendiri ini berapa kali Pak Hadi bisa sampai seperti menentukan untuk bahwa itu layak untuk masuk ke model development. Begitu juga untuk tes setnya untuk model evaluasi. Itu aja Pak. Ya, ini contoh di sini ya training kita nentuin kira-kira training yang dapat ini dengan misalnya nilai ukuran berapa, kita mau sampai berapa kali pengulangnya, sebagainya itu bisa ditentukan Pak. Sampai dia nanti kelihatan memang hasilnya nanti di akhir itu mencapai ini contoh akurasinya ya 83. Nah, kalau dia udah nggak naik lagi ya itu cukup sampai di situ. Ya gitu Pak Hab. Silakan Pak Hab. Ini kita rangkum nih, ini training tesnya kan. Berapa kali nih 173 kali ya dengan syaratnya 0,2 nya bisa kita atur, terus kemudian dia akan bekerja, kemudian nanti hasil akhirnya ini itu kan bisa naik lagi. Jadi memang data itu yang data punya kita itu adalah akurasinya yang Untuk probabilitasnya sendiri gimana? kenapa? Untuk probabilitasnya sendiri itu sejauh mana dia bisa untuk menggunakan bahwa itu Ini ya ini kan dia dapat prediksinya nih kan. Training di ini ya di set screening Screennya yang ini Pak, yang slide. Makanya kalau makanya saya bingung. belum kelihatan. Masih yang data training set. Masih diagram. Nah ini tadi, jadi training yang tadi itu bisa kita tentukan berapa kali, berapa banyak dia akan ulang, dengan kita tentukan size-nya itu berapa. Ini Pak Tikkom kemarin nih. Nanti dia akan mencari probabilitas ini, ya dari akan hasil berapa, nanti ketemu, nah ini hasil tesnya. Nah, prediksinya, ya expect tadi nih, ya ini dalam orang, ini hasilnya, nah seperti itu. Fokus belajar data science, ya belajar data science itu kemudian ya nanti hasil akhirnya kita cari komputer aja, caranya model dulu ya kan modelnya udah kebentuk baru apa evaluasi modelnya dapat nih prediksinya nih 01 nih dari Pak Maksudnya itu. Nah sudah ketahuan, terus kemudian kalau ini sudah dimulai dari 1, 2, 3 sampai 123 sudah maksimum, jadi lebih lagi tetap ya Udah keluar. akhirnya ini 0,83, 0,83%. Jadi ini juga kebetulan ada mahasiswa saja pakai night bias juga. Kemudian ya nggak apa-apa, saya juga sambil belajar juga. Jadi kemarin saya coba mahasiswa itu untuk menggunakan night bias memilih UMKM yang menjadi syarat dia harus terima dana dari pemerintah.
Nah, ini makanya saya coba belajar. Nah, tapi kalau mahasiswa itu dia buat pakai PHP MySQL, nah, saya coba di Jupyter ini. Ya sama lah yang seperti kita belajar di mikroprudensial. Sama tinggal masukin aja ini. Nah ini server transisinya tinggal di download. Nah ini dari database ini uji dari apa namanya HTTP uji ya. Saya coba dulu deh. Uji machine learning. Ini banyak data yang bisa kita pakai. Data set. Misalnya data apa namanya? Low terapi. Ini data setnya. Atau apa data set apa gitu ya. Semua di sini bisa dipakai. Nah, ini saya pakai ini. Saya pakai ini. Tinggal dipakai aja. Tinggal dipakai aja. Download sudah di-download ya. Ini kita atur. Nah ini bisa pakai CSV atau apa nih, nanti readnya apa. CSV atau apa. Nanti dia tampil. Dan ini hasil dari kita coba nanti. Nah, biasanya kalau untuk ini memang harus ada evaluasinya, ya. Nanti pakai apa namanya nilai akurasi, ya. Presisi dan rekornya akan kelihatan. Siapa Pak? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, jika Kalau satu lagi boleh. silakan. Masih banyak waktunya, masih jam 11, ini baru jam berapa? Bukan aja kan? Kalau menurut Pak Hadi sendiri ya, mending KFS atau KFM Pak? Tergantung Pak. Tergantung mau pakai KFM atau Mas Baik, silakan. Ya, apa sih bedanya kalau pakai naik bayar. Kalau nggak ada kan berdasarkan yang jam masing-masing ya. dan berdasarkan dia tetangga terdekat dia dari data terdekat dipakai affiliate. Tidak harus pakai affiliate juga bisa. Kan promosi kegiatan jarak itu kan banyak. Tapi bisa kan digabungin antara IPS sama KNN? Kalau dia sama-sama tipenya klasifikasi bisa. Nah, misalnya klasifikasi. Ya, karena Beda, beda urusan bikin ini seperti apa? klasifikasi kan. Iya, Klasifikasi. Ya, klasifikasi sih, termasuk klasifikasi juga. Oh, teori. ya clustering ya. Nah, Clustering ya. Iya, clustering. Beda. Di S3 dia lah belajar macamnya berarti. Silakan lagi. Pak Hadi yang tadi Pak. Yang 4, 1, 2, 3 itu apa tadi? Yang ditanya Pak Ahmad tadi. Apa ya? Iterasinya ya? Random ya? Iya. Dia itu berarti mengulang sebanyak 123 itu Pak ya? Berarti dia itu hasilnya itu dilihat ya konsisten apa enggak gitu ya? Ya, betul, sama. Berarti dia tidak ambil. Jadi 1, 2, 3 itu ditentukan ya, bukan berarti dia dengan error tertentu dia akan berhenti sendiri tesnya gitu. Ya. Pak, nanya lagi Pak, berhubungan data latih. Yohanes. Bapak tadi itu dapat dari UCI ya? Ya, dari UCI. Misal, ini masih kaitan dengan skripsi mahasiswa yang kebetulan kami sidang Pak. Dia tentang kepribadian untuk mengelompokkan klasifikasinya menjadi 4, yang satu mitis, pragmatis, melankolis, satunya lupa. Nah, Bu Agustina udah bilang tadi.
Nah, kemudian data latihnya saya tanya dia dapat dari mana. Yang lucunya dia jawab dari program skripsi itulah. Itulah datanya output dari programnya, itulah yang dilatih sama dia. Sehingga saya bilang nggak valid kalau gini. Harusnya kan ada minimal ya kayak Pak Hadi nih, datasetnya yang sudah benar diteliti sama orang, yang hasilnya valid. Baru kita uji kan nanti dengan inputan user, inputan pengguna baru diuji. Keluarlah outputnya karena sudah dilatih. Nah, yang mau saya tanyakan tadi, misal nih untuk kepribadian orang timur dengan orang barat, bisa nggak menggunakan dataset yang sama? Orang barat nih, orang Amerika lah. Kayak kita, adatnya kan masih ketimuran. Bener nggak, Pak? Masih ada lah ibaratnya sopan santun, manggil orang dengan Pak atau dengan apa. Tapi kalau orang barat kan kita tahu sendiri, manggilnya melalui nama. Nah, solusinya gimana ya kalau gitu ya? Kalau bilang dataset nih kita download dari suatu tempat, tapi dataset itu dia punya orang bule, bukan orang punya Indo. Dataset kita sendiri, setahu saya yang saya pelajari sih bisa memang dibuat, tapi untuk validnya tadi khususnya kasus kepribadian, saran Pak Hadi gimana? Terima kasih Pak. Oke, jadi gini, ini sama kayak penelitian saya yang wajah, kan ada wajah yang orang Eropa, ya kayak gitu ya. Cuma kalau itu kan memang dia bentuknya citra gitu ya. Kalau ini kan bentuknya data apa namanya kategorinya. Nah, kalau bentuknya kategori dibandingkan saja Pak. Bentuknya kategori dibandingkan, misalnya itu data set yang memang kita kumpulkan sendiri, kan ada namanya data itu kan ada data primer, ada data sekunder. Nah, data sekunder itu ya ini dari arsip UCI, Edu, sama Kaggle. Kalau Bapak Ibu mau cari di Kaggle, tinggal download Kaggle, nanti dia nyediain data set tuh, dari Kaggle data set. Nah, berarti dari data-data Kaggle sama data itu dibandingkan sama data kita sendiri. Data kita sendiri kan contoh kayak wajah untuk mahasiswa kita kan ini orang Indonesia berarti kan, ya orang Indonesia kita ambil sendiri, saya ambil sendiri. Nah itu dibandingkan akurasinya seberapa. Jadi berarti tadi yang apa namanya parameter karena saya nyebutnya kriteria gitu ya. Kalau jadi kriteria tadi sama ini kita tinggal tambahkan atau kriterianya mungkin berbeda dengan yang ada di Eropa. Nah, itu baru bisa kita cari. Paham nggak Pak? Semoga Pak. Terima kasih. Ya, jadi ini yang ada di internet itu namanya sekunder, yang data kita itu primer. Oh iya Pak, ada dua macam. Betul. Nah itu dibandingkan. Kalau misal nih Pak, misal nggak bisa kita gabungin kalau nggak bisa. Oh, dua macam ya. Misal nih Pak, kita melibatkan pakar untuk dia menentukan. Contoh, setelah mengisi tes, saya nggak tahu juga ada tes kepribadian gitu intinya. Dia mendapatkan kesimpulan karena ada hitung-hitungannya, tapi dia menghitungnya manual. Entah psikotes, entah apa disebutnya. Intinya menghasilkan, oh dia ini diklasifikasikan melankolis misalnya kan. Nah kemudian bisa nggak data yang data yang itu dari dia itulah yang kita gunakan sebagai data latihnya. Ya itu kan dia ambil dari data psikotes langsung kan? Dengan ilmunya dia seorang psikolog misalnya. Bisa, itu kan pakar ya, bisa. Disebutnya data apa tadi? Primer ya. Iya. Karena sekunder yang download yang Bapak bilang tadi. Iya. Oh. Betul, ya. Kalau dari buku memungkinkan nggak data primernya diambil, Pak? Dari buku. Iya. Buku apa tuh? Teori misalnya siapa penulisnya yang tentang pengelompokan kepribadian tadi, dia nulis dari pengalamannya seorang psikolog nulis buku. Jika begini maka hasilnya begini misalnya. Bisa dianggap itu kan masih diuji dulu kebenarannya kan mungkin apa namanya
yang psikolog itu apakah sama dengan psikolog yang ini gitu? Berarti kita nggak bisa apa nih menggunakan dia sebagai data latih ya? Iya seperti itu. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Iya, karena kalau dari buku kan pengalaman dia. Ayo, Ya, kalau di daftar referensi itu kan buku itu di bawah jurnal ya, posisinya. Jadi mungkin jurnal dulu ya, cumannya baru ini ya, baru buku ya. tapi kadang jurnal ini tidak ada data latih ya maksudku Pak Yuri. Nah, data latih itu memang susah sih. Iya, itu. Ini kan kalau di dunia model itu kita sebut dengan macam-macam parameter, indikator, Kalau web kriteria gitu kan. Iya. Kalau mau kayak saya misalnya ya, ini sama orang Thailand ya, misalnya orang Thailand, karena kan dia lebih ke arah apa namanya Asia Timur gitu ya. Kita kan lebih ke Melayu misalnya seperti itu. Nah, biasanya ini pengalaman saya, ini sarannya ya kalau menurut orang-orang yang pernah meneliti, kalau bisa datanya itu diminta Pak Yo. Kalau dikasih, Dimintanya ke siapa? yang buku tadi penulis buku, dia kan pengalaman dia. Susah misalnya dia orang luar tadi tuh. Nah itu makanya Keterbatasan. ada yang dikasih betul, ada yang dikasih kok. Ada teman saya minta sama orang Jepang dikasih. Jadi dia membandingkan data yang dari Jepang, orang Jepang itu yang dia nulis buku atau dia di jurnal yang kata Pak Yuri tadi bilang bisa, tapi dibuktikan tadi memang ada datanya gitu. Ada datanya. Yang penting datanya memang dia menulis buku bukan berdasarkan dia cuma tulis, cuma ada pengalamannya. Itu bisa dipakai Pak Jo. Kalau apa tadi ya? Ayo, Ya, kalau buku itu kan biasanya di kualitatif kan kita pakai tentang ahli artinya ya, expert ya. Expert ini umum pada umumnya dibuktikan dengan satu latar belakang pendidikannya, nggak biasanya gitu. Jadi kalau dari buku juga kita lihat latar belakang pendidikan ke sana. Terus biasanya pengalaman di bidang itu kalau di Indonesia biasanya 3 sampai 5 tahun sih, saya tahu. Nah itu dia bisa dikatakan expert itu. Jadi mungkin sekedar masukannya kalau cari buku boleh lah, tapi bukunya ya dia latar belakang pendidikan memenuhi, terus 3 sampai 5 tahun minimal. Baru kita bisa lihat bukunya, bisa dipakai bukunya gitu. iya. Karena ini kan kita deskripsi TI itu ada juga kan kaitan dengan data latih, sumbernya dari mana, biar kita tahu valid apa Iya, enggak. betul. Jangan sampai sistem pakarnya atau sistem penunjang keputusannya bermasalah. Terima kasih Pak Yuri dan Pak Hadi. Rata-rata Pak Yu, skripsi anak kita memang di validitas datanya memang nggak jelas sih. Terutama sistem pakar tuh memang. Iya. Makanya yang saya sangat bingung tuh dia nggak paham. Saya tanya, ini data latihnya kamu dapat dari mana? Dia bilang dapat dari program. Oh kebetulan bimbingan Pak Eja, mungkin Pak Eja bisa nambahin. Intinya dia mana data latihnya? Iya, memang kenyataannya gitu. Tapi kan maksud saya data latihnya seenggaknya jangan gunakan yang dari sistemnya itulah dimasukin lagi. Ya, betul. Dirubah gitu ya. Hah? Apa? Silakan Pak Eja. Dia di laptop dia. Silakan kamera. Wah, di drive C ya. Terima kasih Pak Hadi, Pak siapa satu lagi dari Pak Yuri. Terima kasih. Terima kasih Pak Jo, Pak Yuri, Pak Hadi. Ada lagi teman-teman? Jadi nanti Pak Mas, yang kayak Pak Jo tadi mungkin yang muji atau mungkin yang pembimbingnya ya gitu ya. Ya kalau bisa dia ngambil dari sini aja nih. Nah, dari metodologi ini uji machine learning sama Kaggle. Kaggle juga diain kok. Lengkap datanya sama kok sama Kaggle ini. Termasuk data UMKM juga ada, UMKM negara mana juga bandingkan pakai itu. Sebenarnya Pak Adi, sebenarnya di skripsi itu bukan masalah dari uji atau Kaggle-nya, data setnya itu. Jadi kriterianya itu yang mereka mahasiswa ini kadang tinggal ambil, comot, taruh. Nah kadang-kadang nggak cocok dengan tema skripsinya.
yang dipermasalahkan Pak Yo itu gitu. Oh iya, makanya kan tadi harus tahu mana yang klasifikasi, mana yang clustering, yang Rata-rata anak kita juga di TI itu tuh Pak Adi penyakitnya. ya. Data set ambil, taruh, padahal nggak cocok sama skripsi dia. Ya, kalau saya ngalamin kemarin, dataset saya gampang nyarinya Pak. Judul tesis saya gambar porno, tinggal download, ambil banyak. Iya, tinggal data latih positifnya ada puting, ada itu, saya sebutlah sensor. Terus data negatifnya banyak. Porno juga keluar semua Pak Jo. Iya, makanya lumayan gampang kalau itu. Pak Jo pemilinya Roy Suryo kali ya. Iya. Roy Suryo pemilih Pak Yo kan kemarin. Bukan. Pak Mardi Bros. Oke, Bapak Ibu baru jam 10 lewat. Masa harus sampai jam 11? Ini juga aplikasi saya coba ini Bapak Ibu di localhost. Yang penting tahu itu aja mungkin Bapak Ibu udah tahu kali ya. Dari mockup TikTok kemarin ya Pak ya? anak muda navigator. Enggak, kalau yang itu kan Google Colab. Nah, ini nggak usah Google Colab, pakai Honda Navigator aja. Di sini banyak. Nanti Bapak Ibu bisa pilih mau pakai Orange bisa. Nah, rencana saya juga mau sharing ini lah Orange lah. Masih banyak belajar kok. Jadi ini kan Jupyter Notebook, Orange, banyak kok. Pakai PyCharm, PowerShell, kita konsol, Spider, Visual Code, ya. Ada RStudio. Nah, kumpul semua di sini udah jadi satu. Jadi penelitian lebih gampang kalau kita tinggal klik aja. Udah jadi satu. Kalau Google Colab kan misalnya Python ya. Nah ini kan banyak nih. Nih yang paling gampang Orange, gampang banget. Tinggal tarik keluar gitu ya. Tinggal nganalisis. Oke. Banyak ininya. Silakan yang lain. Oh, Patri, ada apa Patri? Silakan Patri. Patri ngechat itu. Itu yang lain, yang satu bidang, satu konsentrasi, atau yang mayornya di sini, mayor penelitiannya, atau minor penelitiannya, tidak tahu ya, ada mayor minor IT-nya, yang berhubungan dengan sistem cerdas, kira-kira dari paparan yang diberikan oleh Pak Hadi, ada yang bisa dikolaborasikan, ataupun ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Kita tahu kalau ditanyakan nanti idenya bisa lancar jalan ya. Nah, lumayan. Mumpung ada teman-teman yang sharing beberapa. Ada lagi selain Pak Yuri, Pak Jo, pakar IT kita sudah nanya nih Pak Jo ya. Pak Tommy, apa Tommy ini kayaknya? Kelihatannya menyimpan sesuatu. Max, apa-apa. Saya tertarik sama Pak kita aja. Oh, contoh segitunya. Kemudian Cinta yang belum tersampaikan. Pak Rahmat, ada masukan Pak Rahmat. Sini. Pak Rahmat ada masukan. Siapkan aja ya, di depannya. Kayaknya pada Pak Yuri ganteng ya. Udah nih Pak Yuri ya. Pak Hadisa, Pak Eza, Bu Eli. Ada masukan Bu Eli. Mana Bu Eli? Bu Eli lagi Ini alhamdulillah hari ini ada 36 dosen kita yang ikut. Sepertinya beberapa tadi juga sudah menghubungi LPTN.
ada yang kurang enak badan, terus lagi keluar di ini ya, urusan PNB dan apa tadi Pak bisa ada urusan dari kampus mudah-mudahan minggu depan dari COVID semua setidaknya untuk mengisi waktu luang sambil nunggu makan siang ya, atau di sini atau di rumah masing-masing. Ada lagi yang terkeluar makan siang yang terkeluar masing-masing. Harapannya kita berdoa mudah-mudahan nanti perintahkan perkeluaran masing-masing. Saya yang buat tadi Pak Yana, cuma saya yang nyambungin. Lalu gimana kita ya? Ada dua masukan ini. Tadi yang pertama ada apa ya? Lagu ya kata Bu Melati ya. Nanti biar relax. Yang kedua nanti ya gimana caranya mungkin masukan dari Pak Yuri tadi. Nanti kita tampung. Eksekusinya kita belum tahu Pak. Dari Pak Yana, saya cuma menyampaikan Pak. Kayaknya semua juga setuju Pak kalau ada seperti itu Pak. Bapak sudah mewakili semuanya termasuk saya Pak. Terima kasih. Terus Sarinda, mana nih yang pakar tadi yang satu bidang dengan Pak Hadi? Pak Beni, kayaknya Pak Beni udah bergabung nih, ada masukan Pak Beni? Halo, baik. Silakan Pak Ben. Ini Pak. Saya tuh pernah aplikasi Pak. Aplikasi Rapid Miner. Nah, itu ada hubungannya nggak dengan Nightbase Pak? Mungkin Silakan Pak Hadi. itu aja Pak. Oke ya. Bisa aja Pak. Ya, Rapid Miner itu bisa digunakan. Jadi itu hanya tools kok. Ini kayaknya hanya tools saja apa Jupyter. Terus apa namanya tadi Orange. Ini pakai Orange juga bisa, pakai Orange bisa. Kami pakai apa namanya Jupyter bisa pakai apa namanya Orange juga bisa. Ya, pakai Rapid Miner bisa, pakai R bisa. Hitung nanti sifatnya apa, mau prediksi atau apa gitu. Prediksi, klasifikasi, clustering gitu Pak. Kemarin sih prediksi Pak. Oh iya. Prediksi. Ya Pak. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kayaknya harus di absen nih. Ya, ini ya. Juga ada Rapid Miner. Silakan Pak Adi. Ini ada R Studio juga tuh. Ya, itu nanti aja. Tergantung dari nanti penelitiannya. Oke, Bapak Ibu, pada jam berapa nih? 10.33. Ada pertanyaan lagi? Masukan? Ini jam saya momen pertama, mudah-mudahan ini jam berlanjut terus. Baru pertama kayaknya teman-teman juga masih segan ini untuk menyumbangkan banyak saran ide, apalagi ya, masukan, bangun. Jadi di belakangnya nanti boleh sudah ada grupnya masing-masing pada salah. Silakan nanti berbagi ide di situ atau japri langsung atau bisa berkolaborasi di suatu penelitian tertentu kan. Yang namanya dalam dosen kan harus tridharma, tidak bisa kita melepaskan salah satu ya, semuanya setidaknya ada, entah itu penelitian, pengabdian ataupun pengajaran. Nah, ada lagi? Yang terakhir, ini jadwal kita seharusnya sampai jam 12. Nah, sepertinya tidak memungkinkan. Sepertinya dari pengalaman yang pertama, 2 jam cukup sepertinya. Kalau dihubungkan dengan data latih tadi, data latih yang pertama 2 jam. Tidak tahu yang kedua nanti.
Jadi rata-rata nanti kita pakai dari jam 9 sampai jam 11 ya Bapak Ibu ke depannya. Oke, saya sudah ucapkan untuk pertemuan berikutnya. Nah, ini siapa nih yang akan turun? Nanti akan saya konfirmasi lagi ke tim berikutnya. Kelompok berikutnya itu tanggal 15 Rabu, software engineering. Di mohon 2 orang, sudah ada beberapa nama yang masih bisa. Untuk menyiapkan bahan ya Bapak Ibu, kita akan adakan lagi kelas seperti ini jam 9 sampai jam 11. Mudah-mudahan dari diskusi ini dapat melahirkan ide-ide yang baru, baik itu penerapan yang baru, modifikasinya, ataupun hal-hal yang baru yang lain. Oke, yang terakhir kali ini ada lagi sebelum saya tutup. Apa sudah cukup? Nih, setengah jam? Setengah jam lagi jam 11. Voting? Yang citasinya banyak nih, contohnya. Udah ya? Cukup lah. Cukup lah. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita sudah melakukan diskusi dengan dua narasumber yang pertama Bapak Eja Budi Perkasa dengan algoritma bintangnya, evolusi bintangnya, dan kedua ada Pak Adi dengan algoritma penerapan implementasi bias ya. Mudah-mudahan keduanya nanti bisa menginspirasi kita semua untuk meneliti lagi. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Kita kasih aplaus dulu untuk keduanya yang meriah. Terima kasih Pak Hadi, Pak Eja, dan tim. Jangan takut, tim yang belum dapat di situ juga nanti akan dapat di putaran berikutnya. Demikianlah agenda kita hari ini. Kami dari LPPM, dari perwakilan dekan, prodi, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Maaf kalau banyak salah kata dan tidak ada konsumsi ya. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan ya tim kedua. Saya jelaskan semuanya.